Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Satika. Di sini saya mau menjelaskan tentang berita yang saya ambil dari Kompasiana mengenai inflasi musiman di bulan Ramadan antara tradisi konsumsi dan tantangan ekonomi. Tidak terasa ya teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan selalu membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi di masyarakat. Permintaan terhadap barang dan jasa meningkat pesat, terutama di sektor pangan, dan hiburan. Biasanya dipicu oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, peningkatan permintaan terhadap bahan makanan pokok seperti beras, daging, telur, gula, dan lain-lainnya. Selain itu juga ada produk khas seperti sirup, kurma yang mengalami lonjakan permintaan. Yang kedua, keterbatasan pemasok menyebabkan harga-harga semakin melambung tinggi karena produsen tidak selalu mampu memenuhi permintaan dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, spekulasi harga oleh pedagang yang sengaja menaikkan harga dengan asumsi lebih tinggi di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, dampaknya harga global mempengaruhi inflasi domestik, terutama bagi barang-barang yang bergantung pada impor. Berdasarkan data Pusat Statistik BPS, inflasi selama Ramadan selama 3 tahun ini terakhir cukup fluktuatif. Data ini menunjukkan adanya tekanan inflasi akibat meningkatnya konsumsi selama bulan Ramadan. Perubahan pola konsumsi selama Ramadan ini sangat mencolok, mencakup beberapa aspek: belanja kebutuhan pokok, makanan meningkat gratis, terutama untuk keperluan puasa dan sahur. Menjelang Idul Fitri, biasanya masyarakat meningkatkan pengeluaran untuk membeli pakaian dan perlengkapan ibadah, meski sebenarnya Ramadan mengajarkan kita kesederhanaan. Tapi justru di masyarakat kita lebih menjadi konsumtif karena terpengaruh oleh diskon dan promosi dari berbagai sektor retail, semakin mendorong perilaku belanja masyarakat untuk impulsif. Selain kecenderungan masyarakat untuk membelanja, masyarakat juga lebih memilih makanan siap saji yang berdampak pada kesehatan masyarakat akibat pola yang kurang dikontrol yang menyebabkan banyak penyakit bermunculan. Selain itu juga berdampak pada ekonomi. Di satu sisi perputaran uang meningkat, di sektor perdagangan serta jasa mengalami pertumbuhan signifikan. UKM juga mendapat keuntungan dari lonjakan permintaan, namun implementasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, pola konsumsi cenderung impulsif dapat meningkatkan utang konsumtif, terutama dengan penggunaan kartu kredit dan pinjaman online. Akibatnya di masyarakat banyak yang terlilit oleh hutang akibat pola konsumsi yang konsumtif. Langkah-langkah mengatasi lonjakan harga itu mungkin dari pemerintah perlu memastikan stabilitas harga pangan melalui operasi pasar dan stok cadangan. Selain dari sistem pemerintah, dari sistem kepribadian manusianya juga harus bisa memilih dan memilah mana yang harus dibeli. Harus bisa menerapkan perilaku konsumen dalam Islam yang dimana ada beberapa. Yang pertama, memastikan kehalalan ketholiban. Selain halal sesuai dengan syariat yang Allah ridhoi, kita juga harus mementingkan kebersihan dan kesehatan dan kebermanfaatannya. Lalu, yang kedua, keseimbangan dan kesederhanaan. Islam mengajarkan kita untuk tidak boros, melarang perilaku boros dan kinkir, memenuhi kebutuhan secara wajar, tidak berlebihan, serta tidak bermewah-mewah. Lalu, prioritas kebutuhan. Kita harus bisa memprioritaskan mana kebutuhan yang urgent, mana yang kebutuhan yang mungkin hanya kesenangan sesaat aja, mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersier. Kita harus bijak dalam memprioritaskan skala prioritas kebutuhan. Lalu tanggung jawab
sosial. Harta sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, konsumsi memiliki tanggung jawab untuk mengolah harta dengan bijak, termasuk menafkahi keluarga, berinfak, berzakat. Perilaku konsumen seorang muslim juga harus memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya. Jadi, yuk kita menjadi konsumen yang bijak dan bisa menentukan skala prioritas. Dadah, sekian. Assalamualaikum.